Ada beberapa pertanyaan dari brosur set. Yang pertama di brosur halaman pertama di surat An-Nisa ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar. Quran surat An-Nisa ayat 13. Pertanyaan, kenapa surga itu identik dengan sungai-sungai, Ustaz? Mohon penjelasannya. Kok identik dengan sungai gitu kamu? Kok surga identik dengan sungai-sungai? Yang bilang begitu siapa? Kok bisa memahami ayat itu terus surga identik dengan sungai itu gimana? Ya, surga itu ada sungai-sungai, ada bidadari-bidadari. Kok identik dengan bidadari? Nanti kamu begitu. Ada sungai pun bukan sungai air, ada sungai susu, sungai madu, sungai khomer. Nah, kok surga berarti identik dengan khomer, nanti gitu kamu. Ya. Jadi surga itu tempat yang memuaskan segala manusia di tempat dan daerah manapun. Mungkin kalau kamu yang di daerah Bandungan, Kopeng, terus Tawangmangu, barang sungai rapati butuh Bogor barang itu, nggak pernah kering kok. Ya, tapi bagi daerah Arab yang kering keruntang, nggak pernah mata air pun nggak ada, apalagi sungai. Ya. Mesir itu sungai yang boleh dikatakan jadi sumber perekonomiannya sungai Nil. Daerah subur ya sungai Nil itu, di sekitar sungai Nil. Sungai Nil itu adanya bukan baru sekarang, sama Nabi Musa sudah dikelek-kelek kali kudu di situ. Nabi Musa. Maka daerah itu orang Arab, orang kabarnya pernah ada yang jalan ke Indonesia ini. Lihat Tawangmangu, lihat menghijau segalanya kan. Yang katakan di Indonesia itu laksana taman surga. Awalnya sejuk, enak, banyak sungai-sungai yang mengalir. Kemudian malah kolamnya pun kolam susu kok di Indonesia. Kata siapa? Plus itu loh. Gitu. Jadi daerah yang sangat membutuhkan air tentu diberi kabar sungai-sungai di dalamnya. Maka orang kafir dahulu mau mempercayai kepada Muhammad kalau utusan Allah atau Rasulullah, belum merubah. Kalau memang betul kamu Rasul, tolong negeri Arab, negeri kita yang penuh dengan batu dan padang pasir itu diganti dengan taman pasir-pasir, batu-batu itu diganti dengan tanaman-tanaman yang menghijau. Padang pasir yang di mana-mana panas tidak ada tumbuh-tumbuhan itu alirkan di dalamnya sungai-sungai, nah, gitu. Gitu kan? Maka digambarkan di surga nanti penuh dengan sungai-sungai yang mengalir di dalamnya. Daerah seperti itu digambari sungai air yang mengalir, taman yang indah, sejuk itu kan pengen. Maka kalau kepengen di sini tempat yang sejuk, yang di sini kurang air di dunia, nanti kalau kamu bisa masuk surga akan menempati apa yang kamu inginkan terpenuhi semua. Itu.
Ada lagi bidadari. Untuk apa bidadari di sana? Bapak-bapak suka kan bidadari? Bidadari apa tak? Bidadari itu apa kok seneng gue? Wanita-wanita cantik. Oh kan neng TV gue. Malah dora kelamben bidadari ini. Nah itulah. Jadi kalau kita pengen wanita-wanita bidadari, itu pun diterangkan bidadari yang cantik, matanya bagaikan telur burung unta yang tersimpan dan tidak mata keranjang. Ini kalau ada wanita-wanita cantik kadang sudah punya suami barang kan matanya mata keranjang. Ya. Kalau lihat uang banyak itu, ya, karena bukan suaminya, kadang-kadang mau ditawari. Nah di sana nggak ada dan disucikan. Tidak ada nanti bidadari di sana haid itu nggak ada. Tempat disucikan. Nah terus wedok meri lah, kono lanang-lanang bidadari. Lah istri-istri kasih apa nanti? Kasih apa? Bidodoro gitu. Wanita itu sukanya apa toh? Nah, perhiasan. Kadang-kadang punya suami nyambut kayak merantau, orang mulai rapopo pak, sing penting duitnya dikirim terus. Iya, mbak suami mau kerja tahun-tahun nggak pulang nggak apa-apa, yang penting uangnya kirim. Jadi kalau saya bisa beli perhiasan, gelang, kalung, emas dan sebagainya lah. Di sana nanti diberikan gelang, kalung, emas, bahkan termasuk negene bola pecah di sana besok, piring cangkir untuk minum di lantai itu semua dari emas perak yang berharga semua. Ya, permadani yang indah. Ya, di sana nanti ada. Saya pernah neng dunia orang dua emas rapopos. So kepengen emas yang buaya, berlian yang baik di surga. Syaratnya tidak sulit, syaratnya iman dan amal soleh itu saja. Kalau yang mau limo tadi orang bakal mlebu swarga. Untung bertaubat. Ya. Kalau tidak bertobat, wah jangan harapkan itu. Orang yang bertobat seluruh dosanya diampuni oleh Allah. Innahu kana tawwaba. Kan itu Allah Maha menerima taubat. Ya, kadang-kala wong iso isin mundur. Kandhane sing ngampekno moh cak ngrungokke radio bareng-bareng moh ngrungokke radio nek istrine ra enek. Kene istrine tekono ya ganti pateni ganti apa gitu. Nah, memang untuk berbuat baik kadang-kala isin mundur. Jadi tadinya orang berbuat jelek tidak malu, arep berbuat baik no setane teko. Bisik-bisik kan, apa kamu tidak malu dengan istrimu? Nah itu. Masa wong lanang kok manut wong wedok kan gitu. Padahal kalau dalam Islam tidak peduli lagi itu perempuan, yang ditaati itu yang benar. Yang benar. Tuh, maka komplit. Nah, yang di dunia suka minum khamr, di sana siapkan khamr. Ya. Bengawan susu ya, susu khamr, bengawan, semua dari bengawan susu, bengawan khamr itu semuanya minuman segar, tidak memabukkan. Ya. Wes ngarani apa sing ora enek. Maka di surga itu tempat kepuasan, tidak pernah ada rasa kekecewaan di dalam surga. Bahkan suara-suara yang tidak bermanfaat, suara jelek pun nggak pernah terdengar. Nggak pernah terdengar di sana. Nggak ada suara-suara jelek, itu nggak ada. Nah itu maksudnya. Jadi kalau tadi diterangkan surga sungai-sungai mengalir di situ itu bagi orang Arab sekitarnya yang kurang banyak mendapat air, pengen mempunyai kebun yang disirami dengan air yang jernih,
udara yang sejuk, nyaman, begitu. Nanti di surga kamu akan dapat semua itu. Apalagi? Brosur halaman 2, hadis yang tengah. An Muawiyah taqol, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la tazalu ta'ifatun min ummati qa'imatan bi amrillahi la yadurruhum man khadalahum aw khalafahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum zahiruna 'alan nas. Rawi Muslim. Dari Muawiyah ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, selalu ada segolongan dari umatku yang menegakkan perintah Allah, tidak akan memudaratkan kepada mereka orang yang menentangnya atau menyelisihnya, sehingga datang keputusan Allah dan mereka tetap ada di tengah-tengah manusia. Hadis riwayat Muslim. Pertanyaan, apa yang dimaksud sehingga datang keputusan Allah, Ustaz? Keputusan Allah itu artinya apa yang menjadi ketetapan Allah. Hatta ya'ti Allah fi amrih. Jadi itu jaminan. Kapanpun umat Islam, umat Nabi Muhammad ini dalam situasi dan kondisi seperti apapun, selalu ada yang menegakkan kebenaran. Itu kata Nabi itu. Jadi selalu ada seorang dari umatku, ini umat Nabi maksudnya, yang menegakkan perintah Allah dan tidak akan membawa madarat kepadanya pada yang melaksanakan perintah Allah tadi, sekalipun banyak orang yang menentangnya. Ini sesuai dengan ayat Al-Quran Al-Maidah 105, coba dibaca. Itu jaminan. Nabi kan menguatkan ayat Al-Quran yang dikatakan oleh Allah itu. Maka kebenaran, penegak kebenaran yang selalu menegakkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah itu, zaman kapanpun selalu akan muncul. Walaupun ditentang, dihina, dicemooh, dikucilkan, bahkan dibekot dan sebagainya kan, tapi mereka tidak akan madarat dan mereka akan selalu berjuang untuk sampai datang keputusan Allah. Allah yang akan menyelesaikan mereka nanti. Baca ayatnya. Surat Al-Maidah, surat kelima ayat 105. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya, maka Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Alaikum anfusakum. Nabi itu menguatkan ayat ini tadi. Allah mengatakan, hai orang yang beriman, jagalah dirimu. Artinya supaya diri kita tetap dijaga, jangan sampai terseret kepada jalan yang sesat. Malah ayat lain mengatakan bukan dirimu saja, wa ahlikum, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu, jaga keluargamu, jangan tersentuh api neraka. Maka alaikum anfusakum. Selama kamu menjaga diri, tetap melaksanakan agama Allah dengan baik, la yadurrukum man dhalla idza tataitum. Orang-orang yang zalim ingin mencelakakan kamu, memadaratkan kamu, tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Karena nanti dijaga oleh Allah. Maka pada hadis ini, ya, hatta ya'ti Allah bi amrih, hatta ya'ti Allah, hatta ya'ti amrullah. Di ayat lain hatta ya'ti Allah bi amrih. Kalau ini hatta ya'ti amrullah. Wa hum dhahiruna 'alan nas. Mereka tetap
Jadi umat Nabi yang mengamalkan Islam dengan betul itu selalu akan bermunculan, sekalipun ditentang, sekalipun difitnah, ya, tetapi itu tidak akan membawa madarat, tidak akan madarat. Nanti itu urusan Allah. Jadi orang yang menentang, orang-orang yang menegakkan agama Allah itu nanti urusan Allah, urusannya dengan Allah nanti. Apakah Allah akan memberi hukum mereka nanti telah mati, atau mereka akan sadar sebelum mati, ya, atau mereka akan diberi hukuman Allah supaya meneruskan usaha jahatnya merintangi jalan-jalan yang ada di jalan Allah, itu urusan Allah. Maka kalau kita kembali pada ayat ini, kita asal melakukan jalan yang benar, tidak peduli manusia mau apa, silahkan, itu urusan Allah. Dakwah itu miliknya Allah. Diganggu, dirintangi, dihambat, tidak akan untung mereka. Dengan cara apapun tidak akan untung. Karena lawannya Allah. Kalau Allah belum memberikan apa-apa, keputusan apa-apa, masih diberi kesempatan oleh Allah. Dibaca surat Ibrahim itu 42, 41, 42 ya. Surat Ibrahim surat ke-14 ayat 42. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun innama yuakhiruhum liyaumin taskhasu fihi al-absar. Dan janganlah sekali-kali kamu Muhammad mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Nah, oleh orang-orang yang zalim. Jadi kalau orang berbuat zalim tidak mendapat hukuman apa-apa atau belum ada peringatan bagi dirinya, tetap lancar-lancar aja, jangan dikira Allah lalai. Jangan dikira Allah lalai. Tapi sebenarnya, terus ayat berikutnya, sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak. Ya. Jadi sekalipun kamu berbuat zalim, kau belum mendapat balasan, belum mendapat akibat dari kezalimannya tadi, belum dapat apa-apa, jangan dikira Allah lalai. Tapi sebenarnya Allah masih memberi tangguh kepada orang yang berbuat zalim. Ya. Sebelum Allah mendatangkan perkaranya tadi, keputusannya, kamu cepat sadar, bertobat dari kezalimanmu, atau merasa aman terus akan menjadi-jadi. Nah, kalau diberi tangguh untuk berpikir kok rumasa aman, malah makin zalimannya makin menjadi-jadi, ya tunggu sampai nanti Allah akan membuka sehingga mata mereka terbelalak, terperanjat, menimpa sesuatu yang seolah tidak pernah terbayangkan. Tidak pernah tergambarkan kalau saya nanti akan menerima begini, akan tidak tergambarkan. Mumpung jadi penguasa, ya, penguasa itu kan harusnya berlaku adil. Penguasa itu harus baik kepada rakyat, ya, berlaku adil, menerapkan hukum yang berlaku di negeri ini. Tidak, ketika jadi penguasa sombongnya luar biasa, merasa jadi penguasa. Saya jadi orang penting. Padahal kamu jadi penguasa di negeri ini, yang memberi belanja kamu siapa? Yang memberi belanja siapa? Itu yang memberi belanja itu rakyat. Maka penguasa dan rakyat itu sebetulnya sama-sama membutuhkan. Rakyat butuh pemimpin, pemimpin butuh rakyat. Imam butuh makmum, makmum butuh imam. Gitu? Kalau kamu mau mengaku jadi imam, ya randi makmum, ngimami sopo. Ya, kamu juga merasa yang jadi makmum tidak punya imam, makmumnya sopo. Maka dalam hadis Nabi mengatakan al mu'minu ya'lifu wa yu'lafu.
La khaira liman lam ya'lifu wa la yu'lafu. Khairun nas amwahum linnas. Manusia orang mukmin ya, itu kalau tidak memimpin ya dipimpin. Tidak ada baiknya orang mukmin kok memimpin ya tidak, dipimpin ya tidak mau. Memimpin ya tidak mau, dipimpin ya tidak mau. Kata Nabi yang begitu la khaira, tidak ada baiknya. Jadi orang liar itu nggak ada baiknya. Nah, setelah jadi pemimpin, mestinya kamu menjadi pelayan masyarakat, tapi kadang-kadang malah ngapusi, menindas masyarakat. Nyata nih orang apa-apa malah sugih tambah terus. Nah, itu diujar kita. Itu berpikir, diberi tangguh istilahnya Quran tadi, kamu diberi tangguh, sadar tugasmu sebagai pemimpin itu melayani rakyat, memimpin masyarakat, atau merasa kamu sombong, seolah-olah penguasa mau berbuat apa saja bisa karena saya sebagai pemimpin. Nah, kalau sudah itu tunggu akibatnya sampai Allah mendatangkan perkaranya. Bagaimana nasibnya Fir'aun, pemimpin yang besar, penguasa, saking penguasanya rakyatnya taat semua, taat karena takut ya dah. Sampai dirinya mengangkat diri sebagai apa? Tuhan. Fir'aun itu karena merasa berkuasa sampai mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang maha tinggi. Sudah tak? Diberi tangguh oleh Allah itu. Tidak gunakan untuk berpikir itu, mempunyai negeri yang makmur, rakyatnya taat, malah sombong, malah nang aku dadi Gusti Allah. Sudah. Akibatnya tunggu sampai Allah mendatangkan perkaranya. Telah diberi tangguh tidak mau surut dari kesombongannya oleh Allah, cuma ditenggelamkan di Laut Merah beserta bala tentaranya. Masa Gusti Allah mati tenggelam neng laut? Itu kan penghinaan luar biasa. Sampai jasadnya tentaranya habis semua, jasad Fir'aun yang terapung-apung diambil, dimumi, diabadikan. Konon sampai sekarang masih ada bangkainya Fir'aun itu dan dimumikan di Museum Mesir sana. Sampai sekarang orangnya masih ada. Biar jadi pelajaran bagi umat-umat sesudahnya. Kalau kita sampai misalnya lihat kanan dulu loh, itu loh wonge dulu pernah ngaku jadi Tuhan, sekarang wong tinggal meringis, tinggal giginya. Ya udah tinggal kerangka, udah ribuan tahun. Fir'aun itu kan zamannya Nabi Musa. Nabi Muhammad pun belum pernah ketemu. Tapi sampai sekarang masih bisa melihat jasadnya yang sudah dikeringkan itu. Orang mengerti sejarahnya, ingat itu orang ini pernah ngaku jadi Tuhan. Raja berkuasa. Enggak tahu nek to. Wong Jawa biasanya nek wong sukses itu kan anaknya dijenengi kan ketularan. Ning ora ning sekarang anak jenenge Fir'aun apa nek? Ora tak jenenge Fir'aun kan dadi raja. Jenenge Soeharto no kae. Soekarno ya kae gitu. Soekardi ya kae. Banyak orang sukses. Fir'aun ngono ra enek. Korun ya ora enek. Tahu riwayatnya Korun itu orang kaya. Wis sombong. Ketika diingatkan wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Diingatkan, kalau kaya suka memberikan harta kekayaannya, carilah bahagia hidup itu di akhirat, Korun.
Jangan kamu berpuas-puas, berbangga-bangga dengan harta. Harta boleh, tapi bahagia hidup itu di akhirat. Enggak, kayak ngono malah mengeluarkan seluruh harta kekayaannya dipamer ke. Dipamer ke kekayaan sekian banyak itu. Bukan pemberian dari siapa-siapa ini, karena ilmu yang ada padaku, karena kepandaian saya. Masih diuji oleh Allah, belum mau sadar. Nah singkatnya, ya sudah, di tengah-tengah kesombongannya itu terjadilah gempa bumi. Korun tadi itu terpendam, orangnya sak harta kekayaannya habis semuanya. Nah, orang-orang yang melihat keadaan Korun ketika itu kepingin cita-cita seperti Korun baru sadar. Nyata harta kekayaan sekian banyak tidak bermanfaat. Itu Korun. Orang jenenge anake Korun ya ora enek. Anake Kirun. Nah, sekarang kalau ada orang menggali apa, duduk-duduk apa itu emas apa itu harta berharga, wah ini harta Korun. Hartanya Korun. Jadi ning Mesir kono tekan kene. Harta terpendam. Apalagi? Halaman 2 masuk ke halaman 3. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an wa man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min asamihim syai'an. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyeru kepada petunjuk maka ia mendapat pahala seperti pahala orang yang mengikutinya dengan tidak mengurangi sedikitpun pahala yang mengikuti. Dan barang siapa yang menyeru kepada kesesatan maka ia akan mendapat dosa seperti yang mengikutinya dengan tidak mengurangi dosa mereka sedikitpun. Hadis riwayat Muslim. Sehubungan dengan hadis tersebut, setiap saya datang ke jihad pagi, saya selalu mengambil brosur lebih dari satu. Brosur saya bawa pulang dan saya letakkan di masjid desa saya dengan tujuan agar diambil dan dibaca setiap orang yang ke masjid. Pertanyaan, apakah perbuatan saya ini termasuk orang yang menyeru kepada petunjuk? Dan mohon contoh menyeru kepada petunjuk, Ustaz. Brosur tadi akhirnya diambil orang, dibaca apa disaponi ngono wae. Harusnya kalau kamu maunya dakwah lewat brosur, kamu taruh di masjid, itu dipantau. Dipantau. Taruh di masjid, ada enggak yang mengambil? Ada enggak dari sekian brosur yang kami sebarkan itu yang membaca, mempelajari, tertarik? Ada enggak? Kalau tidak ada, mubadzir itu sia-sia. Gawe brosur itu angel loh, dikira gampang toh. Mungkin brosur itu sudah direncanakan seminggu sebelumnya. Ini keluar ini minggu yang akan datang apa? Itu direncanakan sudah. Dan buka-buka kitab itu. Bab ini, oh buka kitabnya ini, brosurnya ini. Mau salah kena yang masjid toh. Mana-mana dibaca dianggap ada Quran. Quran diwaca weh salah ke modal Quran ini ya kalau sudah hari besok sudah basi. Kalau brosur ini kan berlaku seterusnya. Orang yang tidak menilai, tidak menghargai brosur itu apalagi ngerti, wah brosur MTA delok judulnya ini di gua. Nah bicara begitu tak tepat. Kalau memang kamu begitu, lihat coba masjid yang kamu taruh itu tadi ada perubahan enggak? Mungkin kamu tidak tahu siapa yang buat, tapi di masjid yang kamu tak letaki brosur tadi ada perubahan enggak? Ibadah mereka, orang penghuni masjid itu ada perubahan apa tidak? Nah, jangan kamu ambil brosur tak taruh di sana, jangan. Kalau sekira dakwah itu ada manfaatnya, ya semua
Yang hadir kan mesti ya cedak masjid-masjid kabeh. Ngono kabeh tumpukan timbang turah iki gawanen brukno ning masjid ngendi kon. Dadi sampah. Nanti sing telaten ya dikilokke. Ngene dikumpulke nek akeh dikilokke. Ya. Jadi contohnya bagaimana? Mantailah hudan. Siapa mengajak manusia kepada petunjuk? Dan ajak ngaji. Coba kayak brosur dicai ajak ngaji. Di sini atau di tempat pengajian di kelompok musana atau suruh ajak dengarkan radio dan sebagainya, diajak. Kalau diajak, kamu ngajak orang itu mau, akhirnya jadi orang baik. Seperti tadi bapak-bapak yang dengar radio, yang asalnya mau limo terus tobat. Asalnya ada tadi ibu juga yang biasa melaksanakan kebiasaan-kebiasaan yang tidak ada tuntunannya, malah mengandung kemusyrikan tadi. Wong Islam nganggo bedah bumi, untung ora bedah langit. Bedah langit ini piye wae. Tinggalkan kebiasaan-kebiasaan musyrik itu. Nah kalau itu diikuti orang, kamu ngajak diikuti, dapat pahala. Ya, tidak diikuti ngajaknya itu pun dapat pahala. Nah kalau yang diajak mau, dia dapat pahala 2 lipat. 1 pahala saya mengajak orang tadi. Yang kedua mengajak menuntun orang yang diajak tadi mau melaksanakan kebenaran atau menjalani berjalan menurut petunjuk, berarti menyelamatkan orang kan. Tidak berkurang sedikit pun. Gitu. Baliknya kalau kita mengajak orang berbuat jahat. Kamu menunjukkan mengajak orang akhirnya mau. Ya, mengajak berbuat jahat itu sudah dosa. Apalagi yang diajak mau dan melaksanakan kejahatan. Dia melakukan kejahatan tadi karena ajakanmu. Dosamu double. 1 dosa mengajak orang yang untuk berbuat jahat. Yang kedua, dosa orang tadinya orang-orang baik jadi berbuat jahat karena ajakanku. Ini karena dia berbuat jahat karena dari saya, maka saya memikul dosa. Bukan berarti memikul dosanya orang yang diajak tadi, dia memikul dosa, maka dia menanggung dosa, yang mengajak juga menanggung dosa, tidak mengurangi dosa sedikit pun. Orang kok, wah saya diajak itu kok terus saya ikut, nah, nanti kalau salah kan dosanya yang memikul yang ngajak, enggak. Yang mengajak juga memikul dosa, yang diajak mau memikul dosa, saling tidak mengurangi sedikit pun. Masing-masing memikul dosanya sendiri-sendiri. Lah yang mengajak tadi dosanya double. Karena di samping saya mengajak orang ini sudah dosa, ngajak berbuat jahat. Kejahatan dilakukan merugikan orang banyak, nah dia mendapat dosa juga. Itu maka kalau mengajak ya kepada yang baik, jangan yang jelek. Apalagi manusia diciptakan oleh Allah di dunia ini untuk menjadi khalifah. Pengatur, penata, bukan perusak. Apalagi? Brosur halaman 3 masuk ke halaman 4. An Kasir bin Abdillahi an Nabihi an Jaddihi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal bin al-Haris i'lam qala ma'alamu ya Rasulullah qala innahu man ahya sunnatan min sunnati qad umitat ba'di fa inna lahu minal ajri misla man amila biha min ghairi an yunqisa min ujurihim syai'an wa man ibtada'a bid'ata dhalalatin la yardaha Allahu wa rasuluhu kana alaihi mislu asami man amila biha la yunqisa dzalika min auzarin nasi syai'an. Rawahu Tirmidzi. Dari Kasir bin Abdullah, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Bilal bin Al-Haris, ketahuilah. Bilal bertanya, apa yang harus saya ketahui ya Rasulullah? Beliau bersabda, sesungguhnya barang siapa yang menghidupkan sunnah dari sunnahku yang dimatikan sepeninggalku, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mengamalkan sunnah itu tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang membuat bid'ah yang sesat
yang tidak diridhai Allah dan Rasulnya, maka ia akan mendapatkan dosa seperti dosa-dosanya orang yang melakukan bid'ah itu. Yang demikian itu tanpa mengurangi sedikit pun dari dosa-dosa orang yang melakukannya. Hadis riwayat Tirmidzi, ia berkata ini hadis hasan. Pertanyaan, apakah ada perbuatan bid'ah yang diridhai Allah dan Rasulnya? Dan bagaimanakah dengan para ustadz yang menyatakan bahwa bid'ah itu ada dua macam, yaitu bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah, Ustadz? Ya biar para ustadz mengatakan begitu, silakan saja. Yang penting agama itu tidak nurut siapa? Tidak nurut ustadz. Ya dah? Agama itu sumbernya bukan dari ustadz, sumbernya dari Quran dan Sunnah. Kalau ustadz menerangkan agama itu ada bid'ah hasanah, bid'ah dolalah, tunjukkan dalilnya mana. Yang bid'ah hasanah itu yang mana? Ya kan nuduhin, no? Bid'ah itu sesuatu yang baru, ibadah yang baru, kok hasanah itu apa contohnya? Ya, jadi bid'ah yang dimaksud dilarang oleh Allah yang dikatakan oleh Nabi, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Kullu itu tiap-tiap atau semua yang bid'ah itu sesat. Semua, tidak ada yang bid'ah baik, itu nggak ada bid'ah. Wong Nabi aja mengatakan, ya, inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin wa syarrul umur muhdatsatuha. Ya, sesungguhnya sebenar-benar ucapan, sebaik-baik ucapan itu kitabullah, maksudnya Al-Quran. Al-Quran itu nggak ada yang salah dari awal sampai akhir. Quran itu nggak ada yang salah. Ya. Wa khairul hadyi hadyu Muhammadin, sebaik-baik petunjuk itu petunjuk Nabi Muhammad SAW. Maka kita harus meyakini orang yang paling tahu pendekatan diri kepada Allah, cara yang paling diridhoi, paling mengerti caranya untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Maka beliau diangkat oleh Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Beliau diangkat menjadi uswah hasanah. Maka kalau ingin mendekatkan diri kepada Allah, nyontoh Rasulullah. Maka Rasulullah syarrul umur muhdatsatuha mengatakan, sejelek-jelek urusan ibadah itu yang diada-adakan, yang baru. Zaman Nabi belum ada, zaman sahabat belum ada, sekarang ada. Lah itu ibadah yang syar, yang jelek. Kullu muhdatsatin bid'atun, kata Nabi begitu. Setiap ibadah yang baru, maksud yang baru zaman Nabi tidak ada, zaman sahabat tidak ada, sekarang ada. Nah, kata Nabi, semua ibadah yang baru itu sesat. Itu bid'ah, bukan sesat. Semua ibadah yang baru itu yang disebut bid'ah. Kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun. Ya, semua bid'ah itu semua ibadah yang baru itu sesat. Semua ibadah baru itu bid'ah. Semua bid'ah itu sesat. Semua yang sesat itu finnar. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalatin finnar. Itu. Nah, kalau ada menunjukkan semua bid'ah itu sesat, dalilnya ini hadis ini tadi. Kalau yang mengatakan wah ada bid'ah hasanah, ada dalilnya mana? Mana dalilnya? Zaman Nabi ibadah itu naik unta, sekarang naik pesawat kan bid'ah itu. Nah, zaman Nabi perang itu pakai pedang, pakai kuda, kok sekarang pakai tank, pakai peluru kendali, bid'ah itu. Nah, berarti kamu tidak paham yang dimaksud bid'ah sesat itu bid'ah mengenai urusan
ibadah. Lu padahal tadi kan tidak ngerembuk ibadah. Ya, maka kalau membaca hadis jangan satu. Di lain hadis Nabi mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan duniamu. Gitu? Asalnya itu ada petani kurma. Dia ngotak ade itu nek cara saiki ya ngawinkan. Mengawinkan apa setek apa istilahnya? Napa Pak Tri istilahnya? Ngawinkan ya. Nanti tekok ke ahline beliau kan ahli pertanian yang keluar Senin di radio itu loh. Insinyur Triyono beliaunya nih. Jadi kurma baik dan kurma yang tidak baik dikawinkan sehingga buahnya menjadi baik. Udah. Suatu saat Nabi pas lewat di situ terhenti, lihat buah kurma yang luar biasa. Duh, kurmamu kok bagus sekali. Bagus sekali, apa ini? Masalahnya. Terus petani kurma tadi menerangkan, ya Rasulullah, ini saya kawinkan antara kurma ini dan kurma ini, jadinya seperti ini. Nah ketika itu Nabi, oh tidak usah begitu, tidak boleh lah maksudnya gitu. Kalau Allah menghendaki buah itu jadi baik, baiklah. Jadi tidak usah dilakukan seperti itu. Ya sudah. Sahabat-sahabat itu kalau apa katakan Nabi itu berhenti kok. Orang gerundel. Nah suatu saat sudah karena tidak dikawinkan, pas buahnya tidak seperti ketika dulu. Dan petani tadi ya tidak menyesali. Wah jane dempen tak. Anu apa Nabi ra entuk dadi nelek, enggak begitu. Ya itu apa diperintahkan? Urut. Nah, suatu saat Nabi lewat di situ lagi. Kaget juga melihat kurma tadi. Duh, dulu buahmu baik, sekarang kok jadi begini? Nanti diterangkan, dulu Rasulullah melarang untuk kami melakukan untuk mengawinkan jenis kurma yang baik dan kurma yang tidak baik. Maka ini jalan alami jadinya seperti ini. Nah, dari situlah Nabi baru mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalau begitu, kamu lebih tahu tentang urusan duniamu. Nah, dari situ timbullah kaidah usul fikih. Al aslu fil ibadati al ittiba. Asalnya ibadah itu hanya itba. Itba itu mengikut apa? Mengikut Nabi. Kalau mengikut Nabi itu namanya itba. Kalau mengikut ustadz namanya taklid. Tidak boleh taklid. Tapi itba diperintahkan. Maka orang tidak boleh mengadakan atau membuat cara-cara ibadah sendiri tanpa mengikuti Nabi. Tanpa mengikuti sahabat Nabi. Lah kok sahabat juga? Karena Nabi mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa rasyidin al-mahdiyin. Ikuti sunnahku dan sunnah sahabat-sahabatku yang bertunjuk. Jadi mengikuti sunnah Nabi, mengikuti sunnah sahabat Nabi boleh. Nek mengikuti sunnah ustadz tidak boleh. Ibadah kok mengikuti ustadz. Nah kamu kok ibadah kok begini? Ustadz saya begitu kok. Lah itu taklid. Zaman Nabi nggak ada. Setelah ada ustadz di NTA ini jadi ada. Nah itu bid'ah. Kalau ibadah ya. Nah maka itu kalau urusan ibadah jangan mencari larangannya, jangan mengerjakannya sebelum ditemukan dalilnya. Semua bentuk ibadah harus ada dalilnya. Apakah itu sholat sunnah, apa sholat wajib, apa sholat jamak, sama qasar, ya itu harus ada dalilnya. Tetapi kalau urusan dunia jangan mencari dalil. Asalnya seluruh urusan dunia apa saja itu boleh selama tidak ada larangan. Maka kalau dia cari larangannya. Larangannya ada enggak? Kalau enggak ada larangannya berarti boleh. Nah, boleh. Jangan karena saya tidak suka haram. Nek saya suka halal. Ya, halal haram itu dalam Islam itu sudah jelas, kata Nabi, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal itu jelas, haram jelas.
Tapi kalau haram kalau menurut ustadz masing-masing jadi tidak jelas. Ya, karena ustadznya kalau senang oh itu halal, yang tidak senang itu haram. Daging biawak itu halal atau haram? Biawak tahu nggak biawak? Apa biawak? Sliramu gitu. Ya. Ya seliro itu seperti kadal tapi besar gitu ya. Nah, itu halal atau haram? Nabi nggak mau itu dahar itu. Nah, itu maka jadi ketetapan walaupun Nabi tidak mengatakan pas jamuan makan disuguh daging biawak sudah mateng, digoreng apa cara sekarang lah mateng. Tinggal disajikan tinggal makan. Nabi ambil itu mau dimakan. Setelah mau dimakan ada sahabat yang dekat ngomong, "Dzab ya Rasulullah, dzab itu biawak, itu biaya. Daging biawak itu Rasulullah." Terus Nabi tidak jadi makan, diletakkan lagi. Karena diletakkan lagi oleh sahabat yang suka ambil aja, makan. Nabi nggak mau makan, dia makan. Nah, dimakan tadi di depan sahabat, tapi di depannya Nabi melihat dibiarkan. Berarti itu boleh. Kalau sekiranya itu dilarang, mesti Nabi tidak boleh. Segala sesuatu yang Nabi tidak makan, tidak dahar, itu tidak diharamkan karena Nabi tidak suka. Bukan seperti Ustadz sekarang, kalau saya nggak suka dikatakan haram. Karena urusannya apa? Nggak suka. Tapi kalau suka haram, suka halal. Nah itulah, maka kalau agama harus ada sumbernya. Kalau itu kita mengkaji Islam harus sumbernya dari Quran atau dari hadis, itu baru sumbernya Islam. Kalau hanya kata ustadz itu bukan sumber Islam. Maka di MTA semaksimalnya, brosur ini semua dasari dari Quran Sunnah semua. Yang itu pendapat, ya dikatakan ini pendapat. Pendapat seseorang itu boleh dipakai, boleh tidak. Ya, wong namanya pendapat. Jadi ya, kembali saya tegaskan lagi. Bid'ah menurut hadis itu semua bid'ah itu sesat, semua sesat itu masuk. Nah, kalau ada ustadz mengatakan bid'ah itu 2, malah ada yang mengatakan 5, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah. Itu silahkan saja, mau ada berapa silahkan, tapi yang penting harus ditunjukkan dalil yang mengatakan bid'ah dhalalah, bid'ah sesat, itu dalilnya sudah jelas. Dan yang mengatakan bid'ah hasanah mana? Biasanya dipakai Khalifah Umar itu. Ya, dulu pernah ketika Umar masih hidup, Nabi dapat itu ya, ada orang sholat di masjid malam Ramadan itu. Sekian banyak sholat sendiri-sendiri, ada yang ini makmum dengan sana, ada yang lain sendiri-sendiri, sehingga satu masjid itu sholatnya sakarepe dewe-dewe. Padahal sholat qiyamul Ramadan yang sekarang disebut tarawih itu pada zaman Nabi pun pernah dilakukan dengan berjamaah, pernah dilakukan. Nah ini Umar melihat orang sebanyak ini kok sholat sendiri-sendiri, maka Umar datang. Ayo salah satu maju jadi imam, yang lain makmum. Nah, setelah begitu, ya kalau ini dikatakan bid'ah, ini bid'ah hasanah. Kalau ini andai kata saya ini dikatakan bid'ah, bid'ah hasanah. Bid'ahnya di mana? Mengatur tadi, tapi sholat jamaahnya itu bukan mengada-ada, karena Nabi pernah melakukan sholat tarawih berjamaah itu dilakukan. Jadi sekian banyak orang kok sendiri-sendiri, maka lakukan jamaah, karena Nabi pernah melakukan jamaah. Ya, kamu salah satu depan maju jadi makmum, jadi imam, yang lain makmum. Nah, ini kalau dikatakan bid'ah, mengatur saya ini bid'ah hasanah. Ya hanya satu itu, bid'ah mengaturnya. Kalau zaman Nabi nggak usah diatur kok. Oh, Nabi tahu sholat itu tidak tanya kok, itu sholat apa? Langsung Nabi sholat ikut di belakangnya. Ya, tanpa tanya ini sholat apa, itu langsung ikut di belakangnya, Nah, setelah dianggap oleh Nabi membahayakan, karena makin malam makin
lama kok makin banyak pengikut-pengikutnya. Terus Nabi tidak datang lagi malah. Tidak datang bukan karena sakit, bukan karena itu tidak boleh, tapi Nabi pagi harinya subuh memberi penjelasan. Saya tahu kalau kamu menunggu-nunggu saya untuk datang, tersengaja saya tidak datang, saya khawatir. Ya, tadi semalam kamu tunggu itu, saya tahu sebetulnya. Saya tidak datang khawatir kalau kamu anggap sholat ini sholat wajib, dianggapnya sholat tarawih dengan berjamaah itu kamu anggap wajib, gitu. Maka Nabi keluar tidak keluar sholat tarawihnya malam hari ditunggu-tunggu sahabat Nabi, tidak, bukan pagi hari jamaah subuh, sahabat bertanya, matur kepada Nabi, ya Rasulullah kami semalam menunggu tapi engkau tidak datang. Iya saya tahu, saya sengaja tidak datang tarawih. Saya khawatir salat ini kamu anggap wajib. Nah, sudah dibegitukan oleh Nabi aja sekarang itu sepertinya seperti itu. Ibu-ibu atau neng masjid di Ramadan tarawih nu kebuak masjidnya. Ya. Padahal Nabi dulu mengkhawatirkan wajib malah orang mangkat, malah kene malah kadang-kadang di masjid kebuak ditambahi malah. Tambahi apa? Tenda-tenda penuh. Ya, kenapa ibu-ibu sregep sholat malam tarawih neng masjid? Padahal Nabi mengatakan sebaik-baik sholat wanita itu di rumah. Dan sholat yang sangat ditekankan itu pun sholat wajib. Wajib atau neng masjid, malah sholat tarawih neng masjid. Ya, itu khawatir seolah-olah wajib, malah seolah ana sing dipenemu kena sesuk poso kok bengine ora tarawih, puasane ora sah. Sah tidak apa-apa. Ya, tarawih itu sunnah, tidak dilakukan pun tidak dosa. Puasa wajib, sekalipun kamu sholat tarawih sregep sebulan utuh, kalau tidak puasa dosa kamu. Baliknya, kamu puasa utuh sebulan, tidak pernah tarawih, dosa apa enggak? Tidak dosa. Nah, tentu yang lebih baik ya tarawih, ya puasa. Neng kok milih salah siji, yang ditinggalkan itu tarawih, jangan sholat, jangan puasanya. Meninggalkan puasa sehari aja tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama, itu diganti puasa sepanjang tahun, disaur puasa sepanjang tahun, tidak sah. Tidak sah. Nah, tapi kalau tarawih ditinggalkan nggak apa-apa. Ya hanya tidak apa-apa itu suara penting, bukan. Kalau tidak apa-apa ya kamu tidak dapat pahala. Malam Ramadan yang dikatakan oleh Nabi mangkoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berdiri di bulan Ramadan, maksudnya qiyamul lail Ramadan tarawih tadi, Allah mengampuni dosa-dosanya. Ya, apalagi? Brosur halaman 4, Ustaz. An Abi Hurairah fi ma'alamu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yab'atsu li hadhil ummati ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha. Rawahu Abu Dawud. Dari Abu Hurairah, menurut yang aku ketahui dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah akan membangkitkan pada umat ini setiap penghujung 100 tahun orang yang memperbarui agama pada umat tersebut. Hadis riwayat Abu Dawud. Pertanyaan, mohon penjelasannya, apakah setiap generasi akan ada suatu tindakan penyelewengan agama dan juga bid'ah-bid'ah sehingga harus diperbarui kembali dengan kembali kepada Allah dan Rasul-Nya? Dan apakah yang dilaksanakan oleh MTA ini juga termasuk di dalamnya, Ustaz? Di dalamnya mana?
Ya, di dalam yang termasuk bid'ah-bid'ah atau yang sesat atau yang mengembalikan kepada kebenaran tadi. Jadi itu Nabi memberikan isyarat. Tiap 100 tahun, di ujung tahun 100 tahun ya, itu Allah memunculkan orang-orang yang mengajak kembali. Haji itu pembaharuan, itu mengajak kembali ke ajaran Islam yang sebenarnya. Ya. Karena orang Islam itu kadang-kala kalau sudah saking lamanya berpisah dengan kitab sucinya, menyimpang dari ajaran Islam itu tidak terasa. Karena memang tidak pernah ngaji. Ngaji dalam arti mempelajari. Tidak pernah mempelajari kitab sucinya, tidak pernah mempelajari perilaku Nabi, sunnahnya. Ya. Yang digede-gede pendak maulud Nabi, peringatan maulud Nabi. Terus adakan musabakoh, adakan ini, adakan itu. Tapi enggak mempelajari sunnah nabinya seperti apa. Quran juga begitu. Tidak ada kegiatan yang rutin mempelajari, mengkaji isinya Quran itu enggak. Kegiatan rutin ya musabakoh, tilawatul Quran, di mana. Nanti konon kabarnya akan diadakan di Batam tahun berapa nanti. Batam. Kadang-kala di istana sana, daerah-daerah, nanti kalau sertanya banyak dari berbagai negara, sudah, kalau musabakoh internasional kan, penyelenggaranya baik, sukses, yang dapat kemenangan, dapat hadiah, ibadah haji, gratis, ya, jadi hajinya haji musabakoh, tapi tidak ada gairah untuk mempelajari. Jadi secara rutinitas ya Quran itu dibaca, lagunya diperindah untuk apalagi menghadapi lomba gitu, latihannya tenanan. Ya gitu. Tapi untuk mempelajari enggak. Nah, karena sudah lama berpisah dengan Qurannya tidak pernah mempelajari, sehingga kalau diungkapkan ajaran yang sebenarnya dari Quran, dari hadis Nabi, malah seperti itu hal asing. Masa Islam seperti itu? Karena sudah terlanjur mendarah daging, melakukan amalan-amalan yang sebetulnya bukan amalan Islam, tapi dirasakan seolah-olah itu amalan Islam. Itu peringatan 7 hari, peringatan 40 hari, peringatan 100 hari, itu bukan ajaran Islam. Orang mati itu loh, bukan ajaran Islam. Kadang ada ibu yang ketemu saya kemarin tuh yang dari mana itu, Wonosobo sana ya. Suaminya meninggal di Cina sana karena sakit meninggal. Di rumah karena di sana belum ada kajian, hanya dengarkan radio di Wonosobo kan sudah ada radio. Yuk kita. Ya dia tidak mengadakan upacara-upacara apa-apa. Akhirnya tetangga-tetangganya yang datang menemui ibu ini, Bu Nur namanya. Katanya, saya semalam ditemui oleh suamimu. Ya, badannya kurus. Jadi badannya kurus gitu. Minta kiriman. Ya, kelaparan lah. Mulai katanya istrinya enggak menerima. Nah itu tadi itu dikembangkan. Tadi bicara ini terus cara orang lain bicara yang sama bicara. Nah kiriman itu dibacakan apa ya? Dibacakan ayat-ayat itu kan. Akhirnya ibu tadi karena kepepet, ya belum begitu paham ya. Yang datangnya orang banyak. Akhirnya gimpun mang bacake Quran niku ngantos katam. Pun bacake. Ya gitu tak. Ya seolah-olah orang mati orang Islam ke ora di acara ini seperti itu. Ya. Seolah tidak orang Islam lagi dah. Lah, acara semacam itu orang sudah bertahun-tahun dilakukan dan membudaya seolah-olah Islam itu seperti itu. Tapi nenek wong mati
kudu telung dinani, patang pului, 1000, 100 dan sebagainya itu. Nah itu Islam. Padahal itu laisa minal Islam. Kita kaji Quran itu nggak ada. Hadis Nabi ya tidak ada yang menerangkan begitu. Ya, peringatan-peringatan 7 hari, 40 hari ya, itu dia agama Hindu.